Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, ketua DKM dan juga pengurusnya, para jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang mulia ini, yang berkah ini. Sama-sama kita duduk bersimpuh di tempat yang berkah, tempat yang mulia, semata-mata semoga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, pemimpin jalan hidup kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berada di tahun baru 2025 Masehi, Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan juga dengan bulan Rajab, bulan di mana ada satu peristiwa yang luar biasa dahsyatnya, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang menjadi salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Diawali dengan kalimat subhan. Ayat ini menunjukkan satu keagungan, satu kemujarabah, satu keistimewaan. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanalladzi. Kalau dilihat dari literatur bahasa, kalimat subhanallah ini, subhanalladzi, menunjukkan satu keistimewaan. Tidak ada sesuatu yang paling menakjubkan kecuali kita mengucapkan kalimat subhanallah. Atau kalau kita terkejut, astagfirullah, atau masya Allah. Kalau kalimat kata syukur, alhamdulillah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Isra wal Mi'rajnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mimpi saja. Kalau mimpi itu tidak ada yang istimewa, tidak ada sesuatu yang menakjubkan. Apalagi dilanjutkan dengan ayat bi'abdihi,
hambanya. Kalau hamba itu sudah termasuk ke dalam dua dimensi antara jiwa dan raga. Bi'abdihi, hambanya, jiwa dan raganya. Lailan minal masjidil haram, pada waktu malam hari, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa kira-kira berapa kilometer? 3000. Subhanallah. Kalau malam hari dan siang hari perjalanan naik onta saja, perginya itu kira-kira 1 bulan. Jadi PP dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu sekitar 2 bulan. Ini perjalanan 1 malam. Berapa jam? 4 jam. Luar biasa. Masuk di akal enggak? Masuk Pak, ya. Masuk. Enggak akan ada yang tidak masuk akal. Ambil contoh, ada sekumpulan kutu di kepala kita, di rambut kita. Mau silaturahmi, Wikara itu di kampung saya Pak, di sana ya. Kata temannya, rumah silaturahmi ke sana. Iya, insya Allah. Cuma saya harus diperjalankan. Naiklah dia di kepala. Paling berapa jam ini? 1,5 jam. Sejam. Kalau kutu yang ada di kepala kita suruh jalan sendiri, yakin itu bisa jadi berbulan-bulan, jadi 1 tahun, bisa jadi seumur hidup itu. Kalau dia berjalan dengan wasilah kepala kita, ada di kepala kita, paling sejam bisa langsung balik lagi ke sini. Heran, kenapa kamu bisa cepat banget? Iya, kan diperjalankan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Subuh ke masjid. Ditutup dengan maghrib dan isya ke masjid. Hablum minallahnya ada, dan hablum minan nasnya juga ada. Hablum minallah memang Isra Mi'rajnya adalah di mana Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke 7 lapis langit, sampai ke Rabbul A'raf, ke Mustawa. Itu hablum minallah. Hablum minan nas, dari masjid ke masjid. Subhanallah. Ini ada 2 dimensi yang luar biasa, di mana kehidupan kita memang seperti itu. Hablum minallahnya ada, dan hablum minan nasnya juga ada. Jadi seimbang, tawazun namanya. Apa yang kita doa setiap kali kita sholat, setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sepadan, jadi tawazun, seimbang hidupnya antara jiwa dan raganya. Bukannya jiwa saja yang dilatih, hablum minallahnya saja vertikal terus dari masjid, gak kemana-mana, zikir aja di masjid. Hablum minan nasnya enggak ada, tidak seimbang hidup kita. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa di waktu malam, bukannya siang hari? Karena puncak segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita pun di alam dunia ini adalah peristiwa di malam hari. Hablum minallahnya, peristiwa, segala macam peristiwa terjadi di malam hari. Di sepertiga malam kita tahajud, Allah buka semua pintu untuk siapa yang munajat kepada di malam hari. Peristiwa Isra Mi'raj pun di malam hari.
ketika mau merencanakan apapun biasanya di malam hari. Jadi banyak para ulama yang memanfaatkan di malam hari itu tidak tidur, sedikit tidur. Subhanallah. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah mendengar bisikan hati hambanya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana waktu itu adalah tahun kesedihan. Rasulullah ditinggal oleh istrinya. Kemudian juga ditinggal oleh pamannya. Amul Khuzni. Allah mendengar bisikan hati, kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung diberangkatkan oleh Allah. Bukan tamasya, bukan jalan-jalan. Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Subhanallah, tabarakallah. Perjalanan yang luar biasa. Dan basir, Allah Maha melihat apa yang terjadi di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga di sekitar kita. Allah mendengar bisikan hati kita. Allah melihat apa yang kamu sekarang alami, yang kamu rasakan. Subhanallah. Ini makanya perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj ini menjadi landasan hidup kita. Ketika hidup sejalan, tawazun, seimbang, hablum minan nasnya dengan masyarakat sekitarnya, dengan teman sejawatnya, dengan istrinya, dengan anaknya, semuanya seimbang, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang berat sebelah. Kemudian hablum minallahnya juga sejalan selaras. Insyaallah, innahu was-sami'ul basir. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau satu kampung, satu penduduk, satu masyarakat, satu keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Niscaya Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tinggal pertanyaannya, gimana keluarga kita? Salatnya yang dibawa pada saat Isra wal Mi'raj, Rasulullah pulang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat 5 waktu. Subhanallah, tabarakallah. Jadi rukun Islam sebenarnya ada pada gerakan sholat kita seluruhnya. Gerakan sholat kita itu ada pada rukun Islam. Yang pertama rukun Islam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada ketika kita sholat, kita bacakan pada saat tahiyat awal dan tahiyat. Kemudian yang kedua sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Memang kita sedang sholat. Yang ketiga zakat, membersihkan diri, harta dan juga jiwa kita. Ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, juga sama pada saat kita berzakat kepada orang lain untuk diri kita sendiri. Yang keempat, puasa. Pada waktu sholat kita dilarang oleh Allah untuk makan, minum dan lain sebagainya. Pada saat kita sholat kita sedang berpuasa. Dan yang kelima adalah haji. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan jiwa dan ragaku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Jadi rukun Islam adalah cerminan kita melaksanakan sholat. Kokohnya agama ini karena ada tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi
kokoh. Agama Islam itu insya Allah kokoh sampai hari kiamat. Insya Allah kokoh. Karena kita punya tiang. Aman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jika kamu tegakkan itu tiang, maka tegaklah bangunan, tegaklah agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jika kamu runtuhkan itu tiangnya, maka runtuhlah agama. Jadi yang membentengi diri kita adalah agama. Jadi kalau agamanya kokoh kuat, sholatnya harus diperkuat. Dan fondasi dari sholat adalah Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi kitabillah. Tidak dianggap sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Fondasinya surah Al-Fatihah dan tiangnya itu adalah sholat 5 waktu. Subhanallah. Perintahkan istri kita, perintahkan anak kita, perintahkan diri kita untuk senantiasa menegakkan sholat. Kalau itu semua dilaksanakan, insya Allah hisaban yaumil qiyamah ringan luar biasa. Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali hisab itu paling pertama. Jadi kita wasiat kepada anak kita ketika kita mau tidur. Wasiat mau tidur, Pak? Iya. Tulis di buku. Ketika kita mau tidur, ada jaminan besok bangun lagi nggak, Pak? Nggak ada yang bisa jamin besok bangun lagi, Bapaknya. Insya Allah biasa juga bangun. Iya biasanya. Tulis wasiat. Anakku, istriku, jangan pernah tinggalkan sholat ketika Bapak sudah tidak ada. Yang kedua, sedekah. Jangan sampai lupa, karena itu yang menghadirkan pahala sampai kita di alam kubur, sampai kita menghadap Allah. Terus yang ketiga, titip saya kepada kamu semuanya, anak-anakku, ibu. Seperti itu tulis. Ketika besok sudah nggak ada, kita sudah ada di situ. Dan itu yang membatalkan semua tuntutan kepada kita di yaumil qiyamah. Wasiat kita. Maksudnya apa? Ketika anak tidak sholat, saya sudah menuliskan wasiat. Ya Allah, ketika saya mau tidur. Ketika anak kita maksiat, melakukan perzinahan dan lain sebagainya, pun kita tidak ada tanggung jawabnya karena sudah menuliskan wasiat. Jadi gugur semuanya karena kita sudah menuliskan wasiat kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Itu yang menggugurkan tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak ketika kita meninggal dunia. Jangan lupa itu, kita tidak ada jaminan. Ketika bangun nanti kita masih ada. Jadi itu ditaruh di bawah bantal atau diselipkan di sesuatu yang kita tidak, yang diharapkan tidak tahu anak-anak kita dan istri kita. Pada saat kita mau sakaratul maut, surat wasiat saya jangan lupa ditempatkan di situ. Iya, subhanallah. Itu kuncinya. Ketika nanti di yaumil qiyamah kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bebas dari tuntutan anak dan istri kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak maksiat, anak ibadah, semuanya tergantung kepada kita. Tapi kita sudah membentenginya dengan wasiat tadi. Jadi wasiat yang luar biasa adalah wasiat kepada keluarga kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia semuanya dibebankan tanggung jawabnya kepada kita. Nauzubillah min dzalik, di mana pertolongan nanti ketika di hadapan Allah kita tidak bisa kembali lagi. Sudah dia tuliskan pada saat kita masih hidup. Jadi ketika kita mau tidur, seperti halnya kepada istri kita juga.
Wa qala Utsman bin Affan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, "Lau annal mar'ata malakatid dunya." Sesungguhnya jika seorang istri, seorang perempuan, seorang wanita malakatid dunya, telah memiliki dunia, bihazafiriha, dengan seluruh isinya, isi dunia ini, wa anfaqatil jami'a ila zawjiha, dan dia menafkahkan semuanya itu, hartanya itu, kepada suaminya. Ini istri mempunyai harta seluruh dunia dan isinya, luar biasa. Dan ternyata suaminya ini habis di PHK, jadi nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan bulanan, apalagi mingguan. Jadilah dia berumah tangga nebeng kepada istrinya. Summa malat alaihi, kemudian dia ungkit-ungkit pemberiannya kepada suami. Disebut-sebut, ya lu mah gak kerja, tinggal makan doang, hidup lu di kantong gua, di dompet gua, lu diem-diem aja di rumah. Sakit hatinya si suami, tersinggung. Udah makan aja, apa-apa. Oh ikhlas kok? Iya ikhlas, cuma jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit. Ba'dahinin, pada suatu waktu yang lama, illa ahbatallahu amalaha, kecuali Allah akan melebur semua amalnya, semua pahalanya, semua kebaikannya diludeskan, dilediskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Cuma satu kata aja, ngungkit-ngungkit, nyebut-nyebut kebaikan harta yang telah dimakan oleh suaminya. Ini banyak sekarang, banyak ya kayaknya ya, banyak kejadian kayak begini, banyak, luar biasa. Subhanallah ta'ala. Wanita karir, wanita yang berpenghasilan, yang gajinya luar biasa di rumah tangga, ternyata suaminya habis di PHK, nganggur lah di rumah. Masya Allah, menyakitkan luar biasa. Enggak ada sopan santunnya itu istri kepada kita. Illa ahbatallahu amalaha, kecuali Allah melebur semua pahalanya, tahajudnya, puasa Senin Kamisnya, puasa Ramadannya, sholatnya, semuanya enggak ada artinya apa-apa. Ini bisa diputar lagi apa nanti di rumah ini. Oh istri, jangan sampai suami kajian kayak gini, jangan begitu ya Pak, khawatir nanti di demo. Putar aja kita dengerin. Wa hasyaraha, dan Allah akan mengumpulkan kepadanya Qarun bersama kelak di neraka dengan Qarun laknatullah alaihi, nauzubillah min dzalik. Dilebur semua amalnya, dikumpulkan bersama-sama dengan Qarun laknatullah alaihi. Itu istri yang tadi kata Rasulullah, semua isi dunia dan juga semua isinya milik dia, dimakan sama suami. Pada waktu tertentu ngomong si istrinya, lu makan dari harta gua, yang macam-macam lah di rumah. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang terucap dari Rasulullah kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Janji Allah seperti itu. Kalau sudah Rasulullah mengucapkan seperti itu, pantas untuk dilaksanakan, pantas untuk ditegakkan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai istri kita seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tus'al mar'ah, yang pertama akan ditanya, akan diperiksa seorang istri yaumal qiyamati, pada hari kiamat, an sholatiha, ialah tentang sholatnya. Itu tadi kepada, karena sholat itu luar biasa. Ditanya istri kita tentang sholatnya juga. Wa an ba'diha, dan tentang suami. Bagaimana suami kamu waktu di dunia? Sakit hati apa enggak? Terzalimi apa enggak? Teraniaya enggak hatinya? Kalau ada ungkapan saya sakit hati ya Allah, saya terzalimi ya Allah, kalau ada istri kayak gitu ya Allah ya Rasulullah, langsung itu melorot semua itu mukanya. Seperti yang dulu pernah disampaikan dalam hadis Rasulullah, ada istri yang manyun kepada suaminya dan suaminya tidak ridho terhadap ini, menghadap Allah tanpa ada kulit di mukanya, di wajah, melorot semuanya. Jadi ini luar biasa yang harus didengar oleh istri-istri kita sebenarnya Pak ya, pengetahuan luar biasa dari Rasulullah SAW. Banyak peristiwa yang terjadi di sekitar, malah nauzubillah terjadi di rumah tangga kita yang seperti ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu rajul, yang pertama kali dihisab seorang laki-laki, an sholatihi, ialah tentang sholatnya. Suami akan ditanya tentang sholatnya. Summa nisaihi, kemudian tentang istrinya. Wa man malakat yaminuh, dan juga hamba sahaya yang menjadi jaminannya. In ahsana usratahu ma'hum, jikalau baik pergaulannya bersama mereka, wa ahsana ilaihim, dan juga berbuat baik kepada mereka, ahsanallahu ilaihim, maka niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya. Wa awwalu ma tuhasabul mar'u an salatiha, dan yang pertama dihisab seorang istri pada hari kiamat an salatiha, dari salatnya. Summa an haqqi zawjiha, kemudian tentang memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami sudah terpenuhi apa belum? Memang bukan kewajiban seorang istri masak, bukan kewajibannya nyuci, bukan kewajibannya nyetrika, juga bukan kewajibannya terus mendidik anak, juga bukan kewajibannya. Cuma yang menjadi kewajibannya adalah taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Ketika suami nyuruh masak, ketika suami suruh nyeduh kopi, itu doang ya. Kewajibannya cuma dua, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada suami. Itu kalau suaminya sedang sibuk juga, pulang kerja capek dan lain sebagainya, rumah berantakan, rapikan mah ini rumah. Cuma nauzubillah, kalau bangkit, kalau ngedumel, nah itu yang jadi masalah. Jangan sampai ada keluhan apapun ketika ada di dalam rumah. Semuanya innahu huwas sami'u basir, sami'u basir. Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kamu katakan di dalam hati. Jadi enggak usah ngedumel, Allah mendengar dalam hati juga. Basir juga Maha melihat apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga kita.
Mungkin itu saja sementara ya Pak ya. Kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Semoga menjadi ibrah, menjadi hikmah, menjadi pelajaran buat kita semua. Ini insya Allah menjadi wasilah, menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memaafkan istri kita ya Pak ya, memaafkan putra putri kita yang jadi anak-anak kita di rumah, sehingga tidak ada yang didakwa pada kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan-kekurangan mereka. Semua Allah maafkan, semua Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita dan dosa keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang biasa dilakukan pada saat tahun baru ya Pak ya. Pada saat tahun baru ada yang menyalakan petasan, ada yang meniup trompet, ada yang membakar api unggun dan lain sebagainya. Adakah larangan melakukan hal tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan dalam sebuah hadisnya yang begitu singkat, man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai satu kaum, yang mengambil perilaku ataupun juga peristiwa atau juga yang dilakukan oleh kaum tersebut, bahwa minhum, maka dia termasuk ke dalam golongannya, maka dia termasuk kaumnya. Jadi jangan sampai umat Islam terpengaruh, terbawa euforia dan lain sebagainya dengan tadi. Karena apa? Karena kebiasaan mereka seperti itu. Ya, seperti itu yang mereka lakukan. Jangan pada diri kita, jangan pada keluarga kita, jangan pada masyarakat kita. Jadi itu yang menjadi catatannya Pak. Kalau ada satu kaum yang mirip-mirip apa yang dilakukan mereka, maka mereka termasuk kepada golongannya. Jangan sampai kita kemudian ya euforia malam tahun baru dan lain sebagainya, besoknya meninggal dunia. Auzubillah min dzalik. Ya, kita tidak keburu taubat, kita tidak keburu istighfar, kita tidak keburu membersihkan diri apa yang kita lakukan. Ternyata penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu termasuk golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada lagi mana? Tidak ada Pak. Tidak ada. Sama-sama kita muhasabah, introspeksi diri, kita evaluasi diri. Semoga di tahun baru 2025 ini sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan muamalah kita, hablum minan nasnya kita benahi, kita dandani, kita perbaiki. Bagaimana berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan masyarakatnya, kita rapihkan kembali. Hablum minallahnya kita harus perkuat, kita harus intensifkan. Jangan sampai hablum minannasnya baik tapi hablum minallahnya kurang baik. Sama-sama kita tawazun dalam tahun baru ini yang insya Allah akan kita jalani. Semoga Allah panjangkan umur kita, kita sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah hadratin Nabi al-Fatihah. Iya,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan doa kifarat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi kajian subuh yang telah disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Ustaz Ahmad Maulana. Diberitakan kepada seluruh jamaah agar jangan meninggalkan dahulu karena ada sarapan pagi yang sudah disediakan untuk kita nikmati bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.